Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dan agungkan siang dan malam, Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub dan bangsa Israel. Itulah Bapa yang kami muliakan dan agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah Putra Tunggal Bapa. Dikuduskan dan dipermuliakanlah namamu ya Bapa Yahweh Elohim. Namamu adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Di dalam namamu ada kekuatan. Di dalam namamu ada kuasa. Di dalam namamu kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Saatnya Tuhan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua dan nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah kami sambut kebenaran firman-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Bapa kita di surga, Bapa yang empunya segala kuasa, Bapa yang sangat mengasihi kehidupan saya dan saudara. Kita ada semua karena anugerahnya. Kita bisa lagi terkumpul dalam persekutuan ibadah di tempat ini. Semua karena kasih daripada Bapa kita di surga. Semua karena kebaikan daripada Tuhan. Saya terlalu yakin langkah-langkah kehidupan saya dan saudara dihentar oleh Tuhan di tempat ini, dibawa oleh Tuhan di tempat ini, sehingga kehidupan saya dan saudara saat ini bukan berjumpa dengan kekuatan dunia yang mengancam akan kehidupan manusia, tetapi hari ini kita berjumpa dengan Sang Juru Selamat, kita berjumpa dengan Bapa kita di surga, kita berjumpa dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan apabila kita berjumpa dengan Bapa kita di surga, pasti yang lemah menjadi kuat, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, karena saya dan saudara berjumpa dengan sumber pertolongan. Beruntunglah saya dan saudara apabila kita bisa beribadah. Firman Tuhan katakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul karena nama Tuhan, maka di sanalah yang empunya nama itu hadir. Di tempat ini yang empunya nama, itulah Bapa Yahweh Elohim, itulah Tuhan Yesus Hamasiah hadir di tempat ini, hadir untuk memberkati kehidupan saya dan saudara. Sebab itu jangan kita coba-coba datang hanya sekedar mau berjumpa dengan manusia, kita akan pulang dengan kecewa. Tetapi apabila kita datang untuk berjumpa dengan Sang Juru Selamat, maka pasti kita pulang mendapatkan kekuatan daripada Bapa kita di surga. Kekasih-kekasih Tuhan, hari ini kembali saya dan saudara akan belajar kepada firman Tuhan. Pengalaman daripada Misael, Hanaya dan Asaria yang dirubah oleh penguasa yang menjajah, yang memperbudak mereka waktu itu menjadi Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Kita bacakan 1, 2, 3. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar,
Tidak ada gunanya bagi kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Elohim kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Haleluya. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Kekasih-kekasih Tuhan, peristiwa yang dihadapi oleh Misael, Hanaya, dan Asaria ini adalah peristiwa di mana taruhannya adalah nyawa. Taruhannya adalah kematian. Bahkan kematian yang akan juga dijalani dengan begitu mengerikan, karena akan dibakar dalam dapur perapian. Kenapa mereka harus menghadapi keadaan yang demikian? Karena ketiga pemuda ini diperhadapkan pada pilihan, mau menyembah berhala, mau menyembah patung buatan daripada raja, atau tetap kepada keyakinan menyembah kepada Bapa Yahweh. Dan apa kekasih-kekasih Tuhan yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan? Mereka katakan kepada raja, "Hei raja, kami tidak perlu lagi nego-nego, kami tidak perlu lagi mau datang kepada raja untuk supaya minta pertolongan. Tidak perlu, karena kami tetap berpegang teguh kepada keyakinan kami. Kalau Tuhan yang kami sembah, Bapa Yahweh yang kami sembah, Dia menolong, maka Dia pasti akan menolong. Tetapi raja, ketahuilah, apabila juga Tuhan yang kami sembah, Elohim yang kami sembah, Dia tidak menolong kami, maka kami juga tidak akan tunduk kepada raja." Nah, kekasih-kekasih Tuhan, ini prinsip keyakinan iman yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh ketiga pemuda daripada Israel ini, yang diganti oleh raja nama mereka, yaitu diganti menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kita melihat dulu identitas daripada ketiga pemuda ini. Pertama, Misael. Apa arti Misael? Arti daripada Misael adalah siapakah seperti Elohim. Siapakah seperti Elohim yang disembah oleh bangsa Israel. Kemudian oleh Raja Nebukadnezar dirubah menjadi Mesak. Dan arti daripada Mesak, siapakah aku ini? Jadi daripada pengertian tentang pengagungan terhadap Bapa Yahweh dirubah menjadi pengakuan terhadap eksistensi daripada pribadi. Ini kekasih-kekasih Tuhan, dirubah identitas. Kehidupan saya dan saudara punya identitas, punya keadaan, yaitu iman saya dan saudara. Kehidupan saya dan saudara ada identitas anak-anak Bapa Yahweh. Jangan sampai kita dirubah oleh dunia ini. Jangan sampai kita dibelokkan oleh dunia ini. Karena memang pada prinsipnya dunia mau membelokkan keyakinan iman saya dan saudara. Dunia membelokkan ketekunan saya dan saudara. Pemuda yang kedua bernama Hanaya. Arti daripada Hanaya, belas kasihan daripada Bapa Yahweh. Sekali lagi, pemuda yang bernama Hanaya dirubah menjadi Sadrak. Dan Sadrak punya pengertian perintah daripada Dewa Bulan. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, dari pribadi yang beroleh belas kasihan daripada Bapa Yahweh, dibelokkan, dijadikan menjadi
pribadi yang harus tunduk kepada perintah dewa, perintah daripada sesembahan bangsa lain. Nah, inilah keadaan dunia ini, selalu merubah kehidupan saya dan saudara. Dari pribadi yang setia, dari pribadi yang dikasihi oleh Tuhan, dirubah oleh dunia ini menjadi pribadi yang mau tunduk kepada berhala, tunduk kepada dunia ini. Namun ternyata ketiga pemuda ini, walaupun sudah diusahakan, dibelokkan oleh Raja Nebukadnezar hati dan pikiran keyakinan mereka, tetapi mereka tetap teguh menyembah Bapa Yahweh Elohim. Sebab hanya Bapa Yahweh Elohim, Raja di atas segala raja, yang layak disembah, yang layak dipuja dan dimuliakan. Dan bagian yang berikut kekasih-kekasih Tuhan, Asaria, arti daripada Asaria, ditolong oleh Bapa Yahweh. Dirubah Asaria menjadi Abednego. Arti dari Abednego yaitu hamba daripada dewa. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, sebab itu kepada saya dan saudara, kalau memberi nama kepada keturunan kita, harus belajar baik-baik. Jangan engkau bangga memberi nama Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena katanya itu nama di Alkitab, itu nama daripada dewa. Tapi kekasih-kekasih Tuhan, ketiga pemuda ini walaupun sudah dirubah, tapi hati mereka tidak berubah. Amin. Ketiga pemuda ini walaupun sudah dipaksa dibelokkan, hati dan keyakinan mereka tidak mudah dirubah. Bahkan mereka katakan, "Hei Raja, walaupun Tuhan yang kami sembah tidak sanggup, tidak menolong kami lagi, ketahuilah kami tidak akan tunduk kepada Tuanku Raja untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja." Kekasih-kekasih Tuhan, prinsip yang kuat, prinsip yang kokoh itu tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Memang mereka pada malam itu tidak langsung diraibkan oleh Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, barangkali ada pertanyaan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kenapa tidak Tuhan tolong pada malam harinya, diraibkan saja oleh Tuhan pada malam itu, supaya pada besok, pada saat akan dibakar, ketiga pemuda itu sudah tidak ada. Kenapa Tuhan tidak belokkan begitu? Kenapa Tuhan tidak izinkan demikian? Tentunya ada maksud Tuhan. Tuhan membawa kehidupan ketiga pemuda ini masuk terus. Malam itu mereka tetap ada dalam ancaman untuk dibakar. Besoknya dapur perapian sudah dipanaskan 7 kali lipat. Mereka juga tetap ada di situ, tidak diraibkan, tidak langsung ditolong oleh Tuhan, sampai pada masuk pada puncak daripada penghukuman, puncak daripada pengujian, puncak daripada masalah yang mereka hadapi. Barulah Tuhan bekerja, barulah Tuhan berdaulat pada saat ketiga pemuda ini sudah ada di dalam dapur perapian, sudah ada di tengah-tengah dapur perapian, sudah dicampakkan di dapur perapian. Maka datanglah Sang Juru Selamat, Yeshua HaMashiach, bersama dengan kehidupan ketiga pemuda itu. Kekasih-kekasih Tuhan, kepada saya dan saudara, jangan takut menghadapi pergumulan, jangan takut maju terus dalam puncak pergumulan, karena pada puncak pergumulan disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Terkadang kehidupan saya dan saudara baru pada awal pergumulan sudah minta tolong, sudah minta Tuhan luputkan, padahal itu belum puncak daripada pergumulan. Ada puncaknya, ada waktunya Tuhan mau beracara. Kenapa Tuhan nanti tolong ketiga pemuda ini? Nanti pada saat sudah ada di dalam dapur perapian, sudah ada di tengah-tengah dapur perapian, karena ada maksud Tuhan. Bukan cuma menyelamatkan 3 orang ini, tapi Tuhan mau buktikan
kepada Nebukadnezar bahwa Bapa Yahweh itu luar biasa. Saya dan saudara, kalau diizinkan oleh Tuhan untuk menghadapi pergumulan, pasti Tuhan tolong. Tetapi bukan cuma Tuhan tolong, tetapi Tuhan membawa saya dan saudara supaya dunia mengakui bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup untuk meluputkan kehidupan kita. Supaya orang lain, dunia di sekitar kita melihat betapa luar biasanya Tuhan punya pertolongan. Saya dan saudara kalau menghadapi mujizat, bukan cuma kehidupan saya dan saudara mengalaminya, tapi orang di sekitar kita juga menyaksikan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bermujizat. Inilah maksud Tuhan. Kenapa 3 pemuda ini tidak langsung ditolong oleh Tuhan sebelum masuk dalam dapur perapian? Kan gampang ditolong oleh Tuhan. Amin, saudara. Gampang mau diraibkan oleh Tuhan, gampang diluputkan oleh Tuhan. Tapi kenapa pada hari H mereka mau dibakar dalam dapur perapian? Ketiga pemuda ini tetap ada. Ketiga pemuda ini tetap juga digiring oleh para eksekutor untuk masuk dalam dapur perapian. Semuanya ada maksud Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Amin. Jangan kita takut menghadapi pergumulan. Saya terlalu yakin kalau dunia sementara menghadapi pergumulan, semua ada maksud Tuhan. Amin. Saya dan saudara secara alamiah sudah berdoa, Tuhan, tolonglah daerah kami ini. Baru 1 orang yang dinyatakan positif terinfeksi dengan virus. Doa, saya terlalu yakin doa daripada umat Tuhan di Sulawesi Utara ini sudah naik di hadapan Tuhan. Tetapi kenapa sekarang masih naik lagi itu yang terinfeksi? Karena semua ada maksud Tuhan. Tuhan membawa saya dan saudara maju terus apabila kita diizinkan untuk sampai pada puncak daripada tantangan, puncak daripada pergumulan. Maka ada maksud Tuhan supaya dunia di sekitar kita dapat juga melihat betapa dahsyatnya Tuhan menolong saya dan saudara. Betapa luar biasanya. Sebab itu anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, jangan cengeng untuk menghadapi pergumulan. Mujizat pasti terjadi. Coba angkat tangan yang rindu mujizat. Pasti semua rindukan mujizat. Tapi mujizat akan terjadi pada puncak pergumulan. Amin. Mujizat orang mati bangkit karena ada orang mati. Amin. Tidak mungkin ada mujizat orang mati bangkit kemudian tidak ada orang mati. Pasti mujizat orang buta melihat karena ada orang buta. Orang lumpuh berjalan karena ada orang lumpuh. Kepada saya dan saudara, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti bermujizat. Tetapi jangan coba kita menghindar daripada tantangan yang kita hadapi. Jangan coba-coba kita lari daripada masa-masa ujian. Karena disitulah Tuhan bermujizat. Dan kalau Tuhan menolong, bukan hanya saya dan saudara, bukan hanya Misael, Hanaya dan Asaria yang mengalami mujizat, tetapi ternyata Raja Nebukadnezar menyatakan pengakuannya bahwa memang Tuhan yang disembah oleh Misael, Hanaya dan Asaria adalah Tuhan yang luar biasa. Mari kita akan membaca dalam firman Tuhan kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-26.
Kita akan bacakan bersama-sama kekasih-kekasih Tuhan. Inilah maksud Tuhan. Kenapa ketiga pemuda itu tidak ditolong sebelum masuk dalam dapur perapian? Karena Tuhan mau menunjukkan kepada Nebukadnezar. Mari kita baca di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 26. 1, 2, 3. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Elohim yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari perapian. Kita berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Kekasih-kekasih Tuhan, apa Nebukadnezar katakan? Hei Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Elohim. Pengakuan yang pertama yang dilakukan oleh Nebukadnezar kepada ketiga pemuda itu, yang dia sangat remehkan, yang dia sangat aniaya, barulah dia katakan, kamu bertiga hamba-hamba Tuhan. Biarlah dunia yang ada di sekitar kita juga mengakui saya dan saudara adalah hamba-hamba Tuhan. Dengan cara yang bagaimana? Dengan cara kita mengalami mujizat. Ingat kekasih-kekasih Tuhan, jangan engkau membutuhkan pengakuan dari dunia ini. Engkau sebagai hamba Tuhan, karena engkau memperlihatkan penampilan lahiriamu, engkau memperlihatkan engkau selalu datang di gereja, selalu pegang Alkitab, bajumu berasoseriskan hamba Tuhan. Tidak, kekasih-kekasih Tuhan, jangan dunia mengakui karena melihat secara penampilan lahiriamu. Jangan dunia mengakui engkau adalah hamba Tuhan karena engkau selalu kelihatan suci dan kudus di mata manusia. Itu bukan hamba Tuhan yang sebenarnya. Itu hamba Tuhan gadungan. Di dunia ini ada dua perhambaan, hamba Tuhan dan hamba hantu. Biarlah dunia mengakui kehidupan kita sebagai hamba-hamba Elohim, karena ada banyak mujizat yang terjadi, karena ada kuasa yang terjadi. Bukan karena ada aksesorismu, engkau sebagai seorang pendeta, engkau sebagai seorang penginjil, engkau sebagai seorang pelayan di gerejamu. Tidak, kekasih-kekasih Tuhan. Biarlah dunia mengakui engkau adalah hamba Elohim karena ada kuasa, karena ada mujizat, karena ada pertolongan daripada Tuhan. Yang berikut, kekasih-kekasih Tuhan, ayat yang ke-29. Daniel pasal 3 ayat 29 dan ayat yang ke-30. Kita bacakan bersama-sama. Daniel pasal 3 ayat 29 ayat yang ke-30. 1, 2, 3. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Tuhannya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Elohim yang dapat melepaskan secara demikian. Berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Nebukadnezar akhirnya mengeluarkan perintah, dan ini perintah ini sangat berdampak, saudara-saudara. Perintah ini sangat luar biasa. Dikatakan apabila ada orang lagi meremehkan
pemuda-pemuda Israel ini, apabila ada orang meremehkan Tuhannya daripada Misael dan Hanaya dan Asaria, akan dipenggal-penggal kepalanya dan rumahnya diratakan dengan tanah, rumahnya akan dirobohkan. Ini luar biasa pertolongan daripada Tuhan. Terbuktilah Tuhan memang tidak meluputkan Misael, Hanaya dan Asaria pada malam hari sebelum mereka dibakar hidup-hidup, karena Tuhan mau menjadikan supaya Raja Nebukadnezar ini betul-betul mengakui kedaulatan daripada Bapa Yahweh, betul-betul menyatakan keputusannya yang sangat luar biasa. Kekasih-kekasih Tuhan, tunggulah waktu Tuhan untuk menolong engkau. Tunggulah waktu Tuhan untuk meluputkan kehidupanmu. Kalau waktu Tuhan meluputkan, Dia tidak pernah terlambat menolong saya dan saudara. Dia tidak pernah terlambat untuk meluputkan kehidupanmu. Dan ada dampak yang luar biasa bagi dunia di sekitarmu apabila ada waktu Tuhan yang bekerja untuk menolong kehidupan saya dan saudara. Terkadang kehidupan manusia belum waktunya, dia sudah menyelesaikan, berusaha untuk mencari jalan keluar. Tunggulah waktu Tuhan. Dan untuk menunggu waktu Tuhan, kita harus memiliki prinsip keyakinan iman yang kuat. Sebagaimana Misael, Hanaya dan Asaria punya prinsip. Mereka katakan, oke, kalau Tuhan menolong, silakan. Kalau Tuhan meluputkan, itu hak Tuhan. Tapi ingat Raja, walaupun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, maka kami tidak akan tunduk. Ini prinsip yang sangat luar biasa. Ini prinsip yang tidak digoyahkan oleh situasi dan kondisi. Terkadang kehidupan manusia, pada saat dia dalam keadaan zona nyaman, dia nyatakan Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib. Tetapi pada saat dia tidak tenang, pada saat dia goncang, maka hilang semua pegangannya di hadapan Tuhan dan mulai dia berjalan menurut kehendak daripada manusia. Dan jangan harap keadaan ini mengalami mujizat. Tuhan mau bermujizat pada saat saya dan saudara memiliki iman yang kuat. Tuhan mau bermujizat pada saat saya dan saudara memiliki kesungguhan, prinsip yang kokoh, tidak akan takut kepada raja, tidak akan takut kepada dunia ini, tidak akan takut untuk saya dan saudara mau jadi susah. Apapun yang terjadi, pasti saya dan saudara tetap setia sampai langkah terakhir. Kita baca ayat yang terakhir, ayat yang ke-30. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Kekasih-kekasih Tuhan, inilah cara Tuhan. Tuhan tidak keluarkan mereka dari Babel, karena Tuhan punya rencana. Bukan cuma luput dari perapian yang dipanaskan 7 kali lipat, bukan cuma luput daripada maut itu, tetapi ternyata ada tujuan yang lebih luar biasa. Ada tujuan daripada Bapa Yahweh yang sangat luar biasa, tidak pernah terpikirkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego atau Misael, Hanaya, dan Asaria. Setelah mereka keluar dari dapur perapian, maka Raja katakan bahwa kepada kamu bertiga diberi kedudukan yang termulia. Dari orang yang diremehkan, dari orang yang dimusuhi, diangkat untuk menjadi orang penting. Inilah kekasih-kekasih Tuhan. Kalau kehidupan saya dan saudara menghadapi pergumulan, firman Tuhan katakan, engkau akan dibakar seperti emas, dan setelah engkau sudah teruji, maka engkau keluar sebagai emas yang murni. Jangan takut menghadapi pergumulan. Jangan takut menghadapi tantangan hidup, karena ini memurnikan iman saya dan saudara. Amin.
Kalau kehidupan kita secara global saat ini menghadapi pergumulan melalui penyakit yang sementara melanda dunia ini, saya terlalu yakin orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia semakin dimurnikan imannya. Orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan semakin kuat imannya. Tapi orang yang tidak sungguh-sungguh semakin goyah, semakin goncang, semakin takut. Di Sulawesi Utara ini setelah 1 orang dinyatakan positif, semua lockdown. Tapi apakah itu bikin keadaan membaik? Sekarang informasi terakhir sudah di atas 300 positif, malah sudah 400. Pertanyaan, sudah tambah ketakutan? Sudah tertambah ketakutan? Tuhan membuat saya dan saudara, Tuhan menjadikan saya dan saudara punya kemampuan beradaptasi. Amin. Waktu kita menghadapi peristiwa diumumkan 1 positif, alkohol di semua apotek hilang, masker hilang, semua sibuk menyediakan bahan untuk supaya melawan itu virus. Sekarang bertambah terus. Tapi apakah kita masih ketakutan? Tidak, saudara-saudara. Amin. Karena Tuhan memberikan kekuatan untuk saya dan saudara beradaptasi. Tuhan memberikan kekuatan bagi saya dan saudara supaya tidak tambah takut, tetapi kita mulai seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan kedua sayapnya, dan kita tidak takut lagi. Memang penyakit itu ada, memang ancaman itu ada, tetapi Tuhan lebih dahsyat, Tuhan lebih luar biasa untuk menolong saya dan saudara, untuk memberkati kehidupan kita. Semakin manusia menghadapi puncak daripada pergumulan, semakin Tuhan bermujizat. Bukan semakin Tuhan jauh. Misael, Hanaya dan Asaria semakin masuk dalam puncak daripada pergumulan, semakin Tuhan kelihatan. Bahkan bukan cuma dilihat oleh mereka bertiga, tetapi dilihat oleh Raja Nebukadnezar. Berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Ingat, semakin saya dan saudara menghadapi pergumulan, semakin Tuhan menyatakan kuasa. Semakin saya dan saudara menghadapi tantangan, semakin Tuhan bermujizat. Dan setelah kita keluar daripada tantangan, ada kemuliaan, ada kesaksian, ada perkara yang indah yang Tuhan sediakan. Saya terlalu yakin, kalau Tuhan izinkan kita menghadapi masa kesukaran, kalau Tuhan izinkan kita menghadapi masa-masa cobaan, firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Dan kamu pasti keluar sebagai pemenang, karena kamu telah menjadi cakap untuk mengatasi. Saudara-saudara, besok dan seterusnya, semakinlah kita kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya tidak tahu kalau ini sudah pada puncak daripada pergumulan secara global. Tetapi semakin kita menuju pada puncak daripada pergumulan, semakin Tuhan menyatakan pertolongan dan pemeliharaannya. Semakin Tuhan menyatakan perlindungannya, semakin Tuhan menyatakan kuasa-Nya di dalam setiap orang yang mengandalkan Tuhan, di dalam setiap orang yang betul-betul berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus saksikan dalam kitab Filipi 4 ayat 13. Mari kita bacakan bersama-sama lagi.
Filipi 4 ayat yang ke-13. Satu, dua, tiga. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Semua persoalan, semua perkara dapat ditanggung. Bukan tidak dapat ditanggung, tetapi semua persoalan, semua pergumulan dapat ditanggung, dapat dipikul, karena Tuhan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Inilah orang yang berharap kepada Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Kita bukan berjalan dan menghadapi tantangan hidup kita dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kekuatan kita pasti tidak mampu. Tetapi ingat, ada kekuatan daripada Tuhan. Semakin saya dan saudara menghadapi gelombang pencobaan yang menderu kehidupan saya dan saudara, semakin diberikan oleh Tuhan kekuatan. Sebab itu jangan heran, dunia saat ini sementara menghadapi tantangan, anak-anak Tuhan tenang-tenang saja. Anak-anak Tuhan tetap dalam perlindungan Bapa kita di surga. Dan engkau keluar sebagai pemenang. Sebagaimana Misael Hanaya keluar sebagai pemenang, keluar dari dapur perapian, demikian juga kehidupan saya dan saudara keluar dari tantangan hidup. Karena ada Tuhan Yesua Hamasia, Gembala yang baik. Dia katakan, ketahuilah, lihatlah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Diberkatilah kehidupan saya dan saudara yang berpegang teguh pada keyakinan iman saya dan saudara, yaitu kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yesua Hamasia. Ingat, tidak menjadi sia-sia. Saya dan saudara berharap kepada Tuhan. Berharap kepada manusia bisa saja dikecewakan, tapi berharap kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia, sebab Tuhan terlalu sanggup untuk menolong saya dan saudara. Diberkatilah kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah datang memberikan kekuatan kepada kami anak-anak. Kami bersyukur pertolongan-Mu itu tepat pada waktunya. Kami telah dinasihati oleh firman Tuhan supaya kami tidak takut, maju terus, masuk pada puncak, masuk pada pusat-pusat daripada pergumulan. Karena di sanalah ada kemuliaan Tuhan. Di sanalah ada pertolongan Tuhan. Dan setelah kami keluar daripada puncak pergumulan, kemuliaan Tuhanlah dinyatakan. Dan dunia di sekitar kami menyaksikan, benarlah Tuhan yang menolong adalah Bapa Yahweh Elohim. Terima kasih, meteraikan firman-Mu